Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nurhasana, BP 1910 8430 19. Pertama-tama saya ucapkan kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah berkenan menonton video presentasi saya ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan judul skripsi saya, yaitu Perencanaan Pengelolaan Potensi Pariwisata Kabupaten 50 Kota dalam Program Geopark Harau menuju Geopark Nasional. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Selanjutnya, latar belakang. Dalam industri pariwisata, mengembangkan suatu potensi alam yang ada merupakan upaya dalam melestarikan pariwisata. Dari sektor pariwisata dapat terciptanya lapangan kerja, menyejahterakan masyarakat setempat, menciptakan pemberdayaan masyarakat, melestarikan sumber daya alam atau pariwisata, dan meningkatkan perekonomian regional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa tujuan dari peningkatan pariwisata adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan sekitar lokasi pariwisata. Salah satu usaha yang dapat melestarikan alam berbasis ekonomi adalah dengan adanya pengembangan wisata geopark. Geopark adalah suatu konsep yang diperkenalkan oleh UNESCO pada tahun 2004 yang bertujuan melindungi suatu kawasan lindung berskala nasional dengan kekayaan warisan geologi yang khas dan memiliki nilai estetika yang dapat dikembangkan dalam satu model pengelolaan yang mengintegrasikan aspek konservasi, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal. Pada saat ini, terdapat 50 geopark nasional di Indonesia dan 4 geopark sudah diakui oleh UNESCO sebagai taman dunia yang telah berstatus UNESCO Global Geopark. 3 di antaranya terdapat pada Provinsi Sumatera Barat, yaitu Geopark Siano Meninjau yang terdapat pada Kabupaten Agam, Geopark Siloke Sijunjung, dan Geopark Tampang Emas Sawalunto. Selanjutnya, salah satu wilayah Sumatera Barat yang menyimpan banyak keindahan alam, keunikan, dan keanekaragaman warisan geologi, yaitu Kabupaten 50 Kota. Pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah Kabupaten 50 Kota bersepakat mengajukan Kabupaten 50 Kota memiliki geopark nasional dan menjadi jaringan geopark Indonesia. Juga Bupati Kabupaten 50 Kota juga menetapkan nama Geopark Harau melalui SK Bupati Kabupaten 50 Kota tentang penetapan nama, tema, dan logo Geopark Harau. Selanjutnya, Lembah Harau diusulkan sebagai kawasan geopark karena memenuhi syarat yang terkandung biodiversity, dan kultur diversity, sehingga inilah yang menjadi usulan Lembah Harau layak sebagai geopark nasional. Adapun aspek-aspek dalam penetapan kawasan Geopark Harau sudah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tercantum dalam SK Bupati tahun 2019 yang menetapkan nama Geopark Harau, tema pengangkatan kompleks kipas aluvial dan jejak zaman megalitikum. Yang kedua, telah tercantum dalam dossier Geopark Harau atau dokumen pengusulan yang mengidentifikasi 25 geosite dalam Geopark Harau dan telah memiliki master plan atau rencana induk Geopark Harau. Yang ketiga, tim kelompok kerja Geopark Ranah Minang Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah Kabupaten 50 Kota bersepakat mengajukan kawasan Geopark Harau yang meliputi Kecamatan Harau, Kecamatan Mungkal, Kecamatan Bukit Barisan, dan Kecamatan Gunung Omeh menjadi geopark nasional dan menjadi jaringan geopark Indonesia. Selanjutnya, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 191-K-02-MEM-G 2021 tentang penetapan warisan geologi atau geoheritage Provinsi Sumatera Barat yang menetapkan 11 geoheritage di Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan ketersediaan syarat fisik yang telah dipenuhi oleh Kabupaten 50 Kota yang memiliki banyak nilai-nilai warisan geologi. Sedangkan berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 2019 pasal 9 tentang penetapan status geopark di antaranya yang pertama telah ditetapkan sebagai warisan geologi. Yang kedua memiliki warisan geologi yang terkait dengan biodiversity dan kultur diversity. Yang ketiga memiliki badan pengelola, yang keempat memiliki rencana induk atau master plan geopark. Dalam proses tahap Lembah Harau menuju geopark nasional tersebut, satu di antaranya belum terpenuhi atau masih dalam tahap penyusunan, yaitu penyusunan badan pengelola. Disimpulkan, kendala Geopark Harau menuju geopark nasional saat ini yaitu belum terbentuknya badan pengelola sebagai syarat penting yang harus dipenuhi. Selanjutnya, rumusan masalah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perencanaan pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten maupun kota dalam program Geopark Harum menuju Geopark Nasional. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan dan mengetahui perencanaan pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten maupun kota dalam program Geopark Harum menuju Geopark Nasional. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Secara teoritis, sebagai bahan kajian dalam administrasi publik terhadap perencanaan pengelolaan dalam sektor pariwisata di Kabupaten maupun kota. Secara praktis, memberikan informasi bahwa kawasan Lembah Harau memiliki warisan geologi yang dapat dimanfaatkan dengan konsep pariwisata baru yaitu Geopark Harau. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada studi penelitian relevan. Studi penelitian relevan dalam penelitian ini yang pertama itu ada menurut Hadi Sri Utami pada tahun 2017 dengan judul Pengelolaan Kawasan Pariwisata Studi di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yang kedua, penelitian oleh Iwan Celina pada tahun 2016 dengan judul Penelitian Perencanaan dalam Pengembangan Wisata Daerah di Kabupaten Katingan. Yang ketiga, penelitian oleh Desi Widya Kusuma tahun 2019 dengan judul Geopark Siloke Sijunjung menuju UNESCO Global Geopark. Yang keempat, penelitian oleh Zulfiandri Kurniawan, Abdul Juli Andigani, dan Muhammad Makmur tahun 2017 dengan judul Perencanaan Pembangunan Pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kertanegara, studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kertanegara. Yang selanjutnya itu ada kajian teori. Kajian teori dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Koper dan Hall yang mengidentifikasi 5 pendekatan perencanaan pariwisata yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada Bosserism. Pendekatan Bosserism ini merupakan pendekatan perencanaan pariwisata yang berfokus pada promosi wisata dengan tujuan menarik wisatawan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi dalam perencanaan pariwisata merupakan suatu metode yang dapat mendatangkan manfaat-manfaat ekonomi bersama dan dapat terciptanya lapangan kerja. Yang ketiga, pendekatan spasial. Pendekatan spasial merupakan pendekatan perencanaan tujuan wisata yang berdasarkan pertimbangan pembaharuan sumber daya alam dan perencanaan pengembangan wilayah. Yang keempat, ada pendekatan berorientasi masyarakat. Pendekatan berbasis masyarakat ini berperan dalam melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengambilan keputusan. Yang kelima, ada pendekatan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini dipandang memiliki tujuan utama dalam penyediaan mata pencaharian yang lama dan aman yang meminimalkan terjadinya penurunan ketidakstabilan sosial. Nah, selanjutnya itu ada skema pemikiran. Yang pertama, berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 2019 tentang pengembangan Geopark Harau, kemudian diturunkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 191 titik K garing HK titik 02 garing MEM titik G garing 2001 tentang penetapan warisan geologi Provinsi Sumatera Barat. Kemudian diturunkan dalam SK Bupati Kabupaten Maupun Kota tentang penetapan nama, tema, dan logo Geopark Harau dengan judul penelitian yaitu perencanaan pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten Maupun Kota dalam program Lembah Harau dalam program Geopark Harau menuju Geopark Nasional. Teori yang digunakan yaitu teori pendekatan perencanaan pariwisata menurut Koper dan Hall yang menjelaskan yang pertama itu ada Bosserism, pendekatan ekonomi, pendekatan spasial, pendekatan berbasis masyarakat, dan pendekatan pariwisata berkelanjutan. Definisi konsep. Yang pertama itu ada manajemen. Dalam proses pengelolaan pariwisata, manajemen merupakan acuan atau pedoman atau tolak ukur dalam melakukan atau pelaksanaan pengelolaan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang terkandung. Yang kedua ada perencanaan pariwisata, yaitu menganalisis sejauh mana persiapan atau upaya pertimbangan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten maupun kota dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai atau yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada geopark, yaitu warisan geologi yang memiliki keunikan dan kelangkaan yang terdapat pada suatu daerah wisata yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Yang selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, pada variabel pertama yaitu Bosserism dengan indikator potensi wisata dan perencanaan pengembangan. Variabel kedua yaitu tentang pendekatan ekonomi dengan indikator potensi ekonomi dan perencanaan perekonomian. Yang ketiga, pendekatan spasial dengan indikator potensi sumber daya alam dan perencanaan konservasi.
Variabel keempat, pendekatan berorientasi masyarakat dengan indikator keterlibatan stakeholder dan perencanaan pemberdayaan masyarakat. Yang variabel kelima yaitu pendekatan pariwisata berkelanjutan, indikator sistem kontrol yang terpadu, meningkatkan kesadaran konsumen, meningkatkan kesadaran produsen, dan peningkatan regulasi. Bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian, yaitu deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yang itu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling, dan peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Selanjutnya, proses penelitian diawali dengan pengurusan surat izin survei penelitian, observasi awal, melakukan wawancara, kemudian mengumpulkan hasil dan dokumen terkait menjadi penelitian. Yang selanjutnya, unit analisis data yaitu lembaga atau Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya itu ada teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir itu ada teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi teknik. Yang bab keempat yaitu deskripsi lokasi. Kabupaten 50 Kota terletak antara Lintang Utara dan Lintang Selatan, serta antara bujur timur dengan luas daratan mencapai 3.273.040 km. Kabupaten 50 Kota berbatasan langsung dengan 4 kabupaten, 1 kota, dan 1 provinsi, di antaranya Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh, serta Provinsi Riau atau Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten 50 Kota memiliki 13 kecamatan, 79 nagari, dan 425 jorong. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten 50 Kota. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berada di bawah pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2006 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga. Bab 5, temuan dan analisis penelitian. Variabel pertama itu ada bioserism dengan indikator potensi wisata berdasarkan 28 geoset yang sudah tercantum secara resmi dalam dosier Geopark Harau dan Kepmen ESDM. Potensi geoset yang terhitung memiliki potensi wisata geologi yang berbeda-beda dengan ciri khas yang unik dan memiliki nilai estetika bentangan alam yang spesifik dan harus dilindungi. Namun dari 28 geoset tersebut, 2 diantaranya belum dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendetail, sehingga disimpulkan bahwa indikator potensi wisata yang telah teridentifikasi pada dokumen Master Plan Geopark Harau sudah sesuai dengan potensi yang harus dipersiapkan perencanaan pengelolaan dalam pengembangannya. Indikator kedua yaitu perencanaan pengembangan, di mana terdapat 2 bentuk perencanaan, di antaranya perencanaan berdasarkan pedoman Perpres Nomor 9 Tahun 2019 dan perencanaan pengembangan oleh pemerintah setempat. Pada perencanaan pengembangan Geopark Harau menuju Geopark Nasional berdasarkan pedoman Perpres Nomor 9 Tahun 2019, Pasal 9, itu masih kurang dalam pembentukan badan pengelolanya. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dan akan dibentuk dan ditindaklanjuti secepatnya pada tahun 2023 ini. Sedangkan perencanaan pengembangan berdasarkan tahapan kegiatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan dokumen Master Plan Geopark Harau sudah sesuai dan 80% terpenuhi. Namun pada kegiatan pelatihan atau penyuluhan bagi pengelola kawasan Geopark Harau saat ini hanya dilakukan pada anggota Pukdaru saja, sehingga perlu untuk dibenahi. Variabel kedua yaitu tentang pendekatan ekonomi. Indikator pertama itu ada potensi ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tercipta pada suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam memanfaatkan lahan dan potensi yang terdapat. Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB Kabupaten 50 Kota, angka tertinggi didominasi oleh pemanfaatan jasa, yaitu pada tahun 2019 mencapai angka 16,52% dan tahun 2022 12,94%. Dari data tersebut dapat dilihat peluang kerja yang dominan pada saat ini yaitu dalam pemanfaatan jasa. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya pembangunan homestay pada kawasan Geopark Harau. Pada saat ini tercatat
112 homestay pada kawasan Lembah Harau. Berdasarkan hasil observasi peneliti, potensi ekonomi yang banyak dikembangkan masyarakat terdapat dalam penginapan, kuliner, dan berbelanja, yang artinya pemanfaatan potensi perekonomian ini masih kurang dimanfaatkan. Yang selanjutnya itu ada perencanaan perekonomian. Adapun perencanaan yang disusun pemerintah terhadap ekonomi masyarakat 50 kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka peluang ekonomi pada kawasan wisata berbentuk usaha dagang atau pelayanan jasa. Yang kedua, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata dan mengikutsertakan masyarakat mulai dari kegiatan penyusunan perencanaan, pelaksanaan hingga beroperasinya ekowisata. Yang ketiga, itu membangun model atau pilot project mengenai agrowisata sebagai upaya pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Disimpulkan, perencanaan ekonomi pada program Geopark Harau belum sepenuhnya membangun perekonomian regional dan pemanfaatan lapangan kerja yang masih kurang beragam. Yang ketiga itu ada pendekatan spasial. Indikator pertama yaitu potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam dalam pengembangan geopark ini dilihat dari sumber daya alam yang memiliki keanekaragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman budaya. Di antaranya yang pertama yaitu Kabupaten 50 Kota termasuk dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang telah ditetapkan dalam SK Menhut nomor 44 tanggal 20 Februari 2012 tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL. Yang kedua itu pada tanggal 10 Januari tahun 1933, status kawasan cagar alam Lembah Harau berdasarkan Louis van der Gouverneur General van Nederland, Indi nomor 15 STBL 1933 sebagai Nature Reserve atau cagar alam. Kemudian dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian nomor 478 tahun 1979, cagar alam ini memiliki luas 27,5 hektar. Yang ketiga, flora dan fauna langka. Adapun flora langka yang banyak dijumpai pada kawasan KPHL seperti Rafflesia, Anggrek neowidea, Nepenthes, dan Amorphophallus. Sedangkan fauna langka yang sampai saat ini masih dapat dijumpai adalah harimau, beruang madu, rusa, terenggiling, landak, dan berbagai jenis burung. Yang selanjutnya itu ada perencanaan konservasi. Dalam pengembangan konservasi ini, perlindungan lahan dan area sangat diperhatikan semaksimal mungkin. Adapun bentuk perencanaan dalam melindungi sumber daya alam yang terdapat pada kawasan Geopark Harau yang pertama, menjaga dan menerapkan fungsi kelestarian situs geologi yang terdapat pada kawasan Geopark Harau. Yang kedua, mendeliniasi daerah yang tergabung dalam situs geologi, serta batas-batas kawasan secara tepat. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat untuk mengetahui dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Berdasarkan perencanaan di atas, pengembangan Geopark Harau, terutama dalam konsep konservasi, yaitu masih kurang diperhatikan, sehingga harus lebih diperhatikan dan dijaga, karena pada umumnya konsep utama pengembangan geopark yaitu pengembangan konservasi. Yang keempat, yaitu pendekatan berorientasi masyarakat. Indikator pertama yaitu keterlibatan sumber daya manusia. Keterlibatan sumber daya manusia dalam program Geopark Harau ini yaitu bukan hanya dari instansi maupun swasta. Masyarakat juga terlibat sebagai pemangku kepentingan yang harus diikutsertakan dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan daerah mereka. Namun, berdasarkan peneliti, keterlibatan sumber daya manusia dalam perencanaan Geopark Harau ini sangat minim. Hal ini dibuktikan dari sedikitnya aktor pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai penanggung jawab diikutsertakan dalam perencanaan program Geopark Harau. Yang indikator kedua yaitu perencanaan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk bagaimana upaya dalam melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat terhadap pengelolaan dan pengembangan Geopark Harau. Adapun bentuk perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat terhadap program Geopark Harau yaitu yang pertama melakukan pemetaan sosial di seluruh kelurahan dalam kawasan Geopark Harau. Yang kedua, melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat setempat serta merancang program kegiatannya berupa pelatihan. Yang ketiga, melakukan komunikasi rutin antara tim pengembangan masyarakat dari badan pengelola.
Yang keempat, melakukan selanjutnya, pendekatan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama itu ada sistem kontrol yang terpadu. Pelaksanaan program Geopark Harau ini tidak luput dari kontrol pemerintah daerah sebagai penanggung jawab, di mana hal tersebut dimulai dari surat permintaan gubernur, verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, FGD, perencanaan keputusan, dan terakhir keputusan menteri. Salah satu kegiatan yang mesti dilakukan yaitu melakukan FGD bersama pemerintah pusat. Namun pada saat ini terjadi ketimpangan konsep geopark dengan realita pembangunan di kawasan tersebut sehingga sistem kontrol dan terpadu yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata pada program Geopark Harau mengalami kegagalan dalam mempertahankan konsep wisata geopark. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran konsumen. Dalam meningkatkan kesadaran konsumen, salah satunya yaitu dengan menerapkan aspek pengembangan edukasi. Adapun perencanaan Pemda terhadap konsep pengembangan wisata berbasis edukasi ini berupa yang pertama, pemasangan informasi ilmiah terkait keunikan, ciri khas, proses, dan sejarah terbentuknya warisan geologi yang terdapat pada kawasan tersebut. Yang kedua, membangun Museum Geopark Harau beserta laboratorium alam mengenai geologi budaya dan biologi. Yang selanjutnya, melakukan branding terkait geopark melalui kegiatan studi tour atau market day untuk pelajar. Sehingga disimpulkan pada indikator meningkatkan kesadaran konsumen ini perencanaan Pemda belum berjalan satupun. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran produsen. Mendidik produsen untuk membuat produk mereka lebih berkelanjutan merupakan upaya dalam meningkatkan daya tarik produk untuk lebih menarik dalam ramah lingkungan. Salah satu perencanaan yang diupayakan dalam program Geopark Harau ini yaitu menciptakan geoproduk. Pengembangan geoproduk ini dapat berupa geohomestay, geotour, geokuliner, dan geosouvenir. Adapun untuk fasilitas yang sudah terdapat pada kawasan Geopark Harau saat ini yaitu komunitas pemandu wisata atau tour guide, yang kedua itu homestay, yang ketiga itu toko souvenir. Yang variabel indikator selanjutnya itu ada peningkatan regulasi. Adapun peningkatan regulasi yang saat ini sedang dalam proses dan yang akan direncanakan yaitu pertama, peningkatan regulasi terkait homestay yang tengah dalam proses. Yang kedua yaitu ada regulasi terkait investor atau swasta untuk ikut aktif dalam penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan Geopark Harau. Yang ketiga itu ada regulasi terkait pengelolaan antara pemerintah, swasta, masyarakat di kawasan Geopark Harau. Yang terakhir yaitu ada penutup, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis peneliti menggunakan teori pendekatan perencanaan pariwisata menurut Koper dan Hall, terkait perencanaan Geopark Harau menuju Geopark Nasional belum sepenuhnya sesuai dan terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada variabel pendekatan ekonomi, perencanaan perekonomian yang masih kurang dimanfaatkan dan tidak beragam. Selanjutnya pada variabel pendekatan spasial, perencanaan dalam aspek konservasi yang kurang memperhatikan arti dari pengembangan geopark atau kelalaian pemerintah. Kemudian dalam variabel pendekatan berorientasi masyarakat, perencanaan kurang mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga perencanaan dalam aspek pemberdayaan masyarakat belum terpenuhi. Dan yang terakhir pada variabel pendekatan pariwisata berkelanjutan, perencanaan masih kurang diperhatikan sehingga belum terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan perencanaan Geopark Harau menuju Geopark Nasional berdasarkan teori Koper dan Hall belum terpenuhi dengan baik. Saran yang pertama yaitu ada perencanaan perlu melibatkan banyak aktor dalam dinas pariwisata dan olahraga agar dapat pengembangannya tidak mudah terjadi simpang siur karena ketidaktahuan staf lain terkait perencanaan geopark tersebut. Yang kedua, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat lebih tegas terhadap hal-hal yang sekiranya melenceng dari konsep geopark sehingga akan merusak dalam pengembangan berikutnya. Yang keempat, penyebaran informasi terkait kawasan Geopark Harau menjadi geopark nasional yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten maupun Kota lebih disebarluaskan kepada masyarakat maupun daerah lainnya. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan jenggot saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.